Halo, apa kabar Wong Kito? Kalau selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana, siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 14 Agustus 2024. Sajian utama hari ini antara lain, kebakaran hutan dan lahan di Ogan Ilir capai 67 hektar. Penodong meresahkan di jembatan Ampera ditangkap polisi. Presiden Sriwijaya FC targetkan naik ke Liga 1. Pemirsa ulas putar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan hingga saat ini mencapai 87,6 hektar dengan 41 kejadian. Dominan terjadi di 3 kecamatan. BPBD siagakan 8 posko. Terhitung sejak bulan Januari hingga 5 Agustus 2024, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan sudah mencapai 87,6 hektar. Karhutla tersebut dominan terjadi di 3 kecamatan rawan karhutla, diantaranya Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat, dan Indralaya Utara. Luasan yang terbakar itu terjadi pada 41 kali kejadian karhutla yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah, mengingat prediksi BMKG jika hujan akan turun pada akhir Agustus mendatang. Personil yang disiagakan pun sebanyak 135 personil, sementara posko yang disiagakan yakni ada 8 posko. Kejadian karhutla di Kabupaten Ogan Ilir ini sejak Januari sampai dengan kemarin, terhitung tanggal 5 Agustus 2024 itu 41 kejadian bencana kebakaran, kemudian dengan luasan 87,6 hektar yang sudah terbakar. Masyarakat dihimbau untuk terus membantu pemerintah dalam menjaga karhutla jangan sampai terjadi karhutla di sekitar lingkungan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Satpol PP Kota Palembang segera menertibkan sejumlah alat peraga promosi yang terpasang liar di sepanjang jalan protokol. APP yang terpasang didominasi oleh sejumlah bakal calon kepala daerah. Penertiban akan dilakukan sejumlah KPU membuka tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 27 Agustus mendatang. Meski terpasang tiang larangan bertuliskan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2017 tentang larangan memasang atribut publikasi individu, partai politik calon peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi lainnya di sepanjang jalan protokol nyatanya tidak dihiraukan. Sejumlah alat peraga promosi bakal calon kepala daerah bertengger di sejumlah tiang listrik dan tanaman di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Jalan DI Penjahitan hingga Jalan Kapten Abdullah. Dari Kecamatan Seberang Ulu 2 hingga Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang menyebutkan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat. Pihaknya juga segera menurunkan tim untuk melakukan penertiban alat peraga promosi yang terpasang di sepanjang jalan protokol dalam wilayah Kota Palembang. Jadi kami akan melaksanakan penertiban itu terutama di jalan-jalan protokol, di tiang listrik, di pohon, seperti itu, dan tempat pasung yang ada di Kota Palembang. Seperti promosi produk dan pengenalan lembaga pendidikan, akan dilakukan penertiban. Bahkan sebuah baliho raksasa yang terletak di bahu Jalan Kapten Abdullah, Kecamatan Pelaju, yang terletak berdekatan dengan tiang listrik dinilai dapat membahayakan masyarakat. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pedangdut wanita Anissa Bahar besuk selebgram Lina Mukherjee yang divonis 2 tahun penjara karena terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE lantaran memposting video makan kriuk babi sambil baca doa menurut ajaran Islam di akun medsosnya. Selebgram Lina Mukherjee yang divonis 2 tahun penjara karena terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE lantaran memposting video makan kriuk babi sambil membaca doa menurut ajaran agama Islam di akun medsosnya, mendapat kunjungan dari penyanyi dangdut Anissa Bahar di Lapas Wanita Palembang. Didampingi timnya, Anissa Bahar tiba di lapas langsung masuk ke dalam kunjungi Lina Mukherjee. Usai kunjungan terlihat Lina mengantar Anissa Bahar sampai ke depan meja piket petugas lapas. Saat dikonfirmasi, Anissa Bahar mengatakan kedatangannya ke Palembang memang sengaja untuk mengunjungi Lina Mukherjee yang merupakan teman dekatnya. Dan kunjungan ini sebagai bentuk support agar Lina lebih kuat tabah menghadapi cobaan.
Selain itu, Anissa Bahar juga menyatakan terkait adanya isu beredar Lina Mukherjee hamil di dalam tahanan. Anissa menegaskan jika berita itu bohong atau hoax. Bentuk support sistem kepada Lina supaya Lina lebih kuat dan tabah menghadapi cobaan. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Seorang ibu tiba-tiba berteriak histeris saat proses persidangan putusan. Wanita ini tak terima hukuman yang dijatuhkan kepada suaminya, bahkan sang ibu nyaris pingsan. Seorang wanita istri salah satu terdakwa kasus permotalan lahan tambang batu bara di Kabupaten Muratara teriak dan menangis histeris di persidangan. Usai suaminya Jumadi divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Wanita ini tak terima suaminya dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim selama 10 bulan kurungan penjara. Karena menangis histeris, hakim terpaksa menghentikan proses persidangan guna menenangkan suasana. Sang suami menjadi terdakwa berupaya membujuk sang istri untuk tenang. Namun sang istri tetap berteriak dan menangis histeris sambil berteriak hukuman yang dijatuhkan kepada suaminya tidak tepat dan tidak adil. Proses persidangan pun dijaga ketat oleh anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Nggak adil, karena yang jelas suami saya itu cuma bekerja, Pak. Dia nggak terbukti, jelas-jelas nggak terbukti bersalah, tapi dijatuhkan hukuman. Terus yang saya tidak terima lagi, giliran karyawan SKB bawa rotan disebut. Sedangkan GPU bawa senjata api, ada videonya, ada senjata tajamnya, preman GPU itu Pak, udah jelas-jelas nggak disebut sama sekali. Ini menurut saya ini nggak adil, sangat nggak adil. Hakim menyatakan kedua orang ini bersalah karena telah menghalang-halangi kegiatan aktivitas tambang di lahan yang bersengketa antara PT GPU yang bergerak di bidang tambang batu bara dan PT SKB perusahaan yang bergerak di bidang lahan kelapa sawit di wilayah perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara pada beberapa waktu lalu. Dari Lubuk Linggau, Sudirman iNews melaporkan. Kejadian naas menimpa satu truk pengangkut kayu balok di Jalan Lintas Timur kilometer 52, Simpang Sukaraja, Kecamatan Suwak Tape, Kabupaten Banyuasin. Truk yang melaju dari arah Betung menuju ke Pangkalan Balai terbalik saat menghindari kendaraan lain yang mendadak menyalip. Jerit kesakitan dari 5 orang penumpang yang diketahui bernama Doni, Ferry, Januar, Fadli, dan Suwandi akibat tertimpa balok kayu gelondongan. Di antaranya ada yang masih terjepit antara balok kayu dan kedalaman parit pinggir jalan. Kecelakaan bermula saat truk balok bernopol BG 8112AO yang dikemudikan Febri Arwansyah yang dikerneti Rio di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, Simpang Sukaraja, Desa Lubuk Lacang, Kecamatan Suwak Tape, berusaha menghindari senggolan dengan kendaraan lain yang tiba-tiba menyalip dari arah yang sama. Namun sayang upaya menghindari ini justru membuat truk kehilangan kendali dan terguling hingga terbalik. Beruntung para penumpang yang berada di atas truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari truk sebelum kendaraan tersebut terbalik. Namun tetap saja alami nasib naas karena tertimpa balok kayu dan menjadi tontonan warga yang melintas dan sempat membuat kemacetan jalan. Setelah berhasil dievakuasi menggunakan mobil derek DLLAJ dibawa ke Polres Banyuasin. Kemudian para korban yang alami luka berat maupun ringan telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin untuk mendapatkan perawatan. Di kilometer 52 dari arah Jambi menuju ke Palembang. Diduga untuk sementara kendaraan menghindari kendaraan yang menyalip dari satu arah, dari arah belakang, sehingga sopir membanting setir ke sebelah kiri. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Presiden Sriwijaya FC targetkan naik ke Liga 1. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ada beberapa hal pada kesempatan ini Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Ika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Sering melakukan penodongan di atas jembatan Ampera, seorang pemuda di Palembang diringkus unit Jatan Ras Polda Sumsel. Dari tangan pelaku, petugas mendapati sebilah senjata tajam. Unit Jatan Ras Polda Sumsel meringkus pelaku Mardi di atas jembatan Ampera saat hendak melakukan aksi kejahatannya. Pelaku diringkus petugas lantaran kerap kali melakukan penodongan terhadap wisatawan lokal yang sedang melintas di atas jembatan Ampera. Tanpa banyak perlawanan, pelaku akhirnya digiring ke Mapolda Sumsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebilah senjata tajam jenis pisau yang seringkali digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Terjadi terhadap wisatawan lokal kita yang sedang berekreasi di ikonnya kota Palembang. Dengan modus dia berpura-pura mendekati wisatawan lokal kita, ajak ngobrol dan sebagainya, kemudian menodongkan senjatanya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sangat beda perilaku seorang ayah di Palembang. Dua putri kembarnya menjadi korban kepuasan nafsunya selama belasan tahun. Sejak usia 9 tahun hingga usia 20 tahun, keduanya tak berkutik di bawah ancaman sang ayah. Inilah ayah bejat berinisial SNS ditangkap Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Tersangka diketahui warga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap di kota Palembang. Tersangka melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung. Entah apa yang ada di pikirannya, dua putri kembarnya menjadi korban hawa nafsunya. Polisi mengamankan barang bukti sebilah parang yang pernah digunakan mengancam anaknya. Polisi juga mengamankan baju serta pakaian dalam milik kedua anaknya. Persetubuhan dilakukan sejak tahun 2012 hingga terungkap di tahun 2024. Selama 12 tahun, paksaan persetubuhan dilakukan terhadap kedua putri kembarnya. Hasil pemeriksaan, tersangka melakukan pengancaman setiap kali meminta hubungan badan. Selain ancaman fisik, tersangka juga melakukan pengancaman hingga tidak akan membiayai kebutuhan sang anak. Kasus ini terungkap saat adanya keributan antara tersangka dan istrinya, bahkan hampir terjadi perbuatan KDRT. Kedua korban berusaha melerai membela sang ibu hingga akhirnya muncul pengakuan dari korban kalau ayah melakukan ruda paksa. Kakak ini selalu mengancam si anak apabila tidak menuruti keinginannya maka tidak akan dihidupi lagi, kemudian akan dilakukan hal-hal yang bersifat kekerasan. Jadi barang bukti senjata tajam itu didapatkan dari seorang saksi, di mana menurut saksi, ini adalah salah satu sarana prasarana yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan ancaman kekerasan tadi. Polisi sudah melakukan pendampingan terhadap kedua korban baik pemeriksaan maupun trauma healing untuk bisa menjalani masa depannya. Tersangka terancam pasal 41 ayat 1 dan 3 junto pasal 76 ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara bahkan ditambah sepertiga dari vonis hukumannya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Usai didera masalah finansial dan pesimistis, kiprah Sriwijaya FC di musim ini titik terang mulai didapatkan. Hal ini setelah Laskar Wongkito memiliki presiden klub yang baru, yakni Ahmad Reza Wijaya, yang berkomitmen membawa Sriwijaya FC kembali ke Liga 1. Pada malam
Manajemen Sriwijaya FC memperkenalkan Presiden Klub Sriwijaya FC hasil RUPS, Ahmad Reza Wijaya. Ahmad Reza Wijaya berasal dari Digisport yang baru saja mendapatkan saham mayoritas sebesar 69%. Dalam kesempatan itu, Ahmad Reza mengatakan dirinya juga merupakan Wong Palembang, ingin mengembalikan pamor Sriwijaya FC yang pernah menjadi double winner. Menurutnya saat ini pelatih dan pemain sudah didapatkan sekaligus 3 pemain asing. Ahmad Reza meminta seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk mendukung Laskar Wongkito, menjuarai Liga 2 dan kembali ke kasta tertinggi Liga 1. Jadi 69% sekarang. Ada pertambahan jumlah saham dan kemudian ada yang terdilusi turun, jadi kita mendapatkan 69%. Saya melihat untuk kalau didukung penuh oleh semua masyarakat Sumsel, saya melihat ini potensi untuk menjadi kembali kita ke kejayaan masa lalu. Terkait pendanaan, manajemen Sriwijaya FC tak hanya mengandalkan sponsor tradisional, namun juga investor dari Jakarta. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.